Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan atau respirasi. Nah, sesuai dengan kontrak pembelajaran, bahwa setelah biologi sel dan konsep genetika, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dua sistem, yaitu sistem pernapasan dan respirasi dan sistem kardiovaskuler. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan atau respirasi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, sistem kardiovaskuler akan saya pisahkan di video yang berbeda. Jadi supaya waktunya lebih efektif dan juga tidak terlalu banyak dan efektivitas waktu. Oke, kita lanjut. Respirasi atau pernafasan bermakna suatu peristiwa menghirup udara atau inspirasi dari luar, artinya dari luar itu adalah dari lingkungan yang mengandung oksigen atau O2, serta menghembuskan udara atau ekspirasi yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Jadi respirasi atau pernafasan itu secara umum terdiri dari dua kegiatan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, saya ulangi kembali, adalah proses atau peristiwa menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah proses atau peristiwa menghembuskan udara, di mana udara yang dimaksud sudah terjelaskan. Untuk inspirasi adalah menghirup oksigen, sedangkan ekspirasi adalah menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Nah, respirasi atau pernafasan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ekspirasi eksternal dan respirasi internal, di mana respirasi eksternal itu merupakan pertukaran gas antara individu, yaitu kita, dengan lingkungan, terbagi dalam ventilasi, difusi gas, transport gas, dan regulasi. Sedangkan untuk respirasi internal terjadi pada tingkat seluler. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi biologi sel dan konsep genetika yang lalu, bahwa proses respirasi yang terjadi pada tingkat seluler dilakukan atau dimainkan perannya oleh mitokondria. Jadi, hal ini yang menjadi penjelasan bahwa respirasi internal itu terjadi pada tingkat seluler, di mana terjadi metabolisme dari bahan makanan dan juga terjadi oksidasi yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan energi atau ATP atau adenosin trifosfat, dan juga selain hasil yang diharapkan berupa energi tersebut, ada sisa dari oksidasi yang dilakukan pada respirasi internal atau seluler. Kita lanjutkan pada sistem respirasi atau sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan kita secara berurutan itu terdiri dari beberapa step atau bagian, di mana beberapa bagian dari organ sistem pernafasan terjelaskan dalam slide ini. Yang pertama adalah nose atau hidung. Ini sudah saya urutkan, di mana kalau kita berbicara sistem, artinya itu berurutan dan tidak boleh dibolak-balik. Jadi sudah saya jelaskan berdasarkan nomor di sini. Yang pertama adalah nose atau hidung. Jadi fungsinya secara umum bisa dibaca bersama-sama, yaitu air enters the body through your nose where the cilia and mucus trap particles and warm and moisten the air. Jadi udara masuk ke dalam tubuh kita melalui jalan yang pertama, yaitu hidung, di mana di hidung itu terdapat silia atau rambut-rambut hidung. Selain itu terdapat lapisan mukosa atau mucus yang fungsinya adalah untuk menjebak trap, ya, menjebak partikel atau debu. Selain itu hidung juga berfungsi untuk menghangatkan udara dan juga melembabkan udara, warm and moisten the air. Kemudian yang kedua, setelah hidung adalah faring. From nose, air moves down into the faring or throat, which is shared with the digestive system. Jadi setelah melewati hidung, maka udara itu selanjutnya akan menuju ke faring, atau yang disebut dengan throat atau tenggorokan.
di mana di lokasi ini itu merupakan lokasi yang terbagi antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Jadi area bersama antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga itu adalah epiglottis. Jadi dijelaskan epiglottis ini adalah small flap of tissue fold over the trachea and prevent food from entering it when you swallow. Jadi epiglottis itu kalau diibaratkan kita masuk ke perumahan itu seperti portal atau palang pintu ya. Jadi dia bisa membuka dan menutup secara otomatis, di mana epiglottis ini akan menutup saluran pernafasan pada saat kita melakukan proses pencernaan. Sehingga tujuannya dari proses buka tutup epiglottis ini adalah supaya makanan tidak salah jalan. Mestinya makanan masuk ke dalam saluran pencernaan dengan menutupnya epiglottis ke saluran pernapasan, maka makanan akan terhindar untuk masuk ke dalam saluran pernafasan yang dapat menyebabkan tersedak. Jadi fungsinya epiglottis adalah seperti itu. Kemudian setelah epiglottis yaitu laring, di mana laring ini terdapat voice box atau pita suara yang terdiri dari vocal cords, pita suara dan berbagai macam tulang-tulang rawan atau kartilago, dan juga pita suara itu dapat bergetar untuk menghasilkan suara. Yang kelima, setelah laring itu adalah trakea. Jadi trakea ini kalau dibahasakan secara awam itu adalah tenggorokan. Bedakan tenggorokan dan kerongkongan. Karena di leher ini adalah suatu lokasi yang terdapat dua saluran, yaitu saluran pernafasan, which is trachea atau tenggorokan, dan juga saluran pencernaan, which is esophagus atau kerongkongan. Nah, trachea ini, from the pharynx, air moves down toward the lung through the trachea. And the trachea is made up of stiff rings of cartilage that support and protect it. Jadi, intinya adalah trachea itu merupakan saluran pernafasan lanjutan dari laring, di mana udara akan memasuki trachea, dan trachea tersebut tersusun dari cincin-cincin yang tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Setelah trakea, kita masuk ke nomor 6, yaitu bronkus, di mana trakea akan bercabang menjadi bronkus, bronkus kanan, dan bronkus kiri. Karena paru-paru kita itu kan simetris ya, ada di bagian kanan dan ada di bagian kiri. Jadi bronkus pun juga terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus ini penjelasan singkatnya adalah air moves from the trachea into the right and left bronchi, which lead inside the lung. Jadi ini adalah pintu awal masuk ke paru-paru. Jadi setelah melewati trakea, selanjutnya udara itu akan memasuki saluran pernafasan setelah trakea, yaitu bronkus, di mana bronkus seperti yang saya jelaskan tadi, ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Dan ini akan mulai memasuki area dalam paru-paru. Setelah dari bronkus, kita lanjut pada paru-paru yang terakhir, di mana paru-paru dikatakan the main organs of respiration. Jadi organ utama respirasi atau pernafasan. Kenapa dikatakan utama? Karena ada organ penting di dalam paru-paru, yaitu gelembung-gelembung yang bentuknya itu seperti gerombolan anggur, buah anggur, yang disebut dengan alveoli atau gelembung udara, atau dalam beberapa literatur disebut dengan gelembung hawa. Dan paru-paru kita itu sifatnya soft, lunak ya, spongy texture. Jadi teksturnya seperti spons. Jadi lunak, kalau kita bayangin kita sedang memegang spons, ya tekstur dari paru-paru kita ya kurang lebih seperti itu. Tekstur seperti itu tercipta karena adanya many thousands of tiny hollow sacs that compose them. Jadi adanya tersusun dari ribuan atau bahkan miliaran jumlah dari alveoli yang menyusun paru-paru
itu sendiri. Jadi hollow sacs itu yang dimaksud adalah kantong udara yang disebut dengan istilah alveoli atau alveolus. Nah, kemudian setelah kita urutkan saluran nafas mulai dari awal sampai akhir, mulai dari yang pertama hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Lantas di sini berdasarkan anatomi, saluran nafas itu dibedakan menjadi dua, yaitu saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Saluran nafas bagian atas dimulai dari hidung, faring, dan laring. Jadi batasan saluran nafas bagian atas kita itu sampai di laring. Sedangkan laring ke bawah mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus itu masuk dalam pembagian saluran nafas bagian bawah. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu hidung, di mana di sini penjelasannya itu hidung memiliki kata lain naso atau nasal yang merupakan saluran udara yang pertama. Jadi kita pada saat melakukan proses respirasi atau pernafasan, maka jalan pertama yang akan dilalui oleh udara adalah hidung. Hidung kita memiliki dua lubang. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, atau mungkin kita bisa raba hidung kita masing-masing, lubang kita itu ada dua. Dan lubang hidung kita ini disebut dengan kafum nasi atau kafum nasal, boleh. Dan kedua kafum nasi kita dipisahkan oleh sebuah sekat, namanya sekat hidung atau septum nasi atau septum nasal. Dan di dalam lubang atau kafum nasi itu terdapat bulu-bulu yang fungsinya adalah untuk menyaring udara, menyaring debu, dan kotoran atau partikel yang masuk ke dalam lubang hidung kita bersama pada saat kita melakukan proses inspirasi. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan bahwa udara yang ada di lingkungan kita ini kan tidak sepenuhnya bersih. Ada campuran debu, partikel, polusi udara, kuman-kuman, dan lain sebagainya. Dan keberadaan bulu-bulu hidung yang terdapat pada rongga hidung kita ini memerankan peranan penting, yaitu untuk menyaring hal-hal tersebut. Di mana di sini pada gambar yang terdapat di atasnya terdapat di bagian kanan, gambar sebelah kanan ini terdapat fibratil cilia. Jadi boleh kalian cek ini di sini ya. Ini fibratil cilia, ini yang dimaksud dengan bulu-bulu hidung yang nantinya akan menyaring segala sesuatu yang terbawa bersama udara yang kita hirup untuk dijerat atau dijebak supaya tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita yang lebih dalam. Jadi kalau kita memiliki bulu hidung, ya selama itu tidak mengganggu, nggak usah terlalu dimanipulasi seperti dicukur terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Fungsi dari bulu hidung adalah berguna untuk menyaring udara yang mengandung debu, partikel atau kotoran, atau bahkan kuman, virus, dan lain sebagainya yang masuk bersama udara. Nah, masih di hidung ini dibedakan menjadi beberapa area. Untuk area luar atau bagian luar, dinding luar itu terdiri dari kulit ya, terdiri dari kulit. Sedangkan lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Sedangkan lapisan dalam hidung ini terdiri dari selaput lendir yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis. Nah, concha nasalis ini sudah saya berikan gambar di sana, itu jumlahnya ada 3 buah. Jadi concha nasalis superior, jadi yang ada di atas. Superior itu artinya atau nama lainnya atau istilah lainnya adalah atas. Kemudian yang kedua adalah concha nasalis media atau middle conche dalam bahasa Inggrisnya, itu di bagian tengah. Sedangkan yang bagian bawah adalah concha nasalis inferior atau inferior conche. Jadi saya ulangi, untuk lapisan dalam ini terdiri dari selaput lendir atau karang hidung
untuk bahasa atau istilah medisnya itu konka nasal. Konka nasal terbagi menjadi 3 area, konka nasalis superior atau atas, konka nasalis media atau tengah, dan konka nasalis inferior atau bawah. Untuk fungsi hidung yang pertama adalah sebagai saluran udara pernafasan, jelas ya, karena tidak mungkin kita melakukan proses pencernaan melalui hidung. Jadi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang saluran respirasi atau pernafasan. Yang kedua, hidung itu berfungsi sebagai penyaring udara yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang ketiga, hidung dapat menghangatkan udara pernafasan karena keberadaan mukosa-mukosa, yaitu konka nasalis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang keempat adalah untuk membunuh kuman yang masuk bersama udara pernafasan oleh leukosit. Jadi proses pembunuhan kuman ini dilakukan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa pada hidung. Jadi kalau kuman-kuman masuk di hidung itu, si kuman tersebut tidak dapat lanjut pada saluran pernafasan selanjutnya karena keberadaan leukosit yang dapat membunuh kuman atau menjebak virus dan lain sebagainya. Sehingga secara umum fungsi hidung itu dapat terjelaskan menjadi warming atau penghangatan, jadi penyesuaian suhu udara luar ke suhu dalam paru. Jadi suhu di luar atau di lingkungan kita ini sifatnya itu kering memang, sehingga keberadaan lapisan mukosa di dalam hidung fungsinya adalah untuk menghangatkan, jadi penyesuaian suhu pada saat udara itu masuk dan sebelum masuk ke dalam saluran pernafasan kita lebih dalam lagi. Yang kedua adalah humidifying, yaitu penyesuaian kelembaban udara dari yang tidak lembab menjadi 100% lembab. Jadi keberadaan selaput lendir atau mukosa inilah yang memainkan peranan penting pada fungsi humidifying. Yang ketiga adalah filtering, melaksanakan filtrasi atau penyaringan terhadap debu atau partikel yang berukuran lebih dari atau sama dengan 5 mikron. Jadi sampai batas ukuran 5 mikron, ini dapat terjerat oleh bulu-bulu yang terdapat pada rongga hidung kita. Nah, bagaimana nasib dari debu atau partikel yang ukurannya lebih kecil dari 5 mikron? Maka debu atau partikel tersebut yang berukuran kurang dari 5 mikron, dia akan lolos pada saluran pernafasan selanjutnya, lolos ke saluran pernafasan selanjutnya karena ukurannya lebih kecil. Jadi kemampuan bulu-bulu hidung, jadi bulu hidung itu memiliki keterbatasan dapat menyaring debu atau partikel yang ukurannya minimal 5 mikron ke atas. Kalau kurang dari 5 mikron, maka masih akan lolos ke saluran pernapasan selanjutnya. Yang terakhir adalah defense. Defense ini adalah pertahanan terhadap masuknya basil. Jadi defense itu adalah apa ya istilahnya ya, gontok-gontokan, mempertahankan diri. Jadi makanya dikatakan pertahanan terhadap masuknya basil, baik itu kuman ataupun virus yang ikut masuk bersama udara. Setelah hidung, kita akan lanjut pada saluran pernafasan yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu faring. Dalam bahasa awam, faring itu disebut dengan teka. Jadi merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Tadi di slide sebelumnya saya mengatakan bahwa leher kita ini ada dua saluran. Saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Saluran pernafasan itu adalah trakea atau bahasa awamnya yaitu tenggorokan, sedangkan saluran pencernaan itu adalah kerongkongan atau dalam bahasa atau istilah medisnya yaitu esofagus. Jadi jangan salah istilah ya. Dan di gambar ini di sebelah kiri kalian juga dapat melihat bahwa di leher kita itu ada dua saluran yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kembali lagi ke faring. Faring itu terdapat di bawah di dasar tengkorak.
juga di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Jadi lokasi dari faring itu sudah terjelaskan di gambar sebelah kiri. Dan rongga faring itu terbagi dalam 3 bagian. Kalau di gambar ini kalian bisa mengamati bahwa faring itu untuk area-areanya atau bagian-bagiannya terpisahkan menjadi warna kuning, warna hijau, dan warna ungu. Yang warna kuning itu adalah bagian sebelah atas dari faring, disebut dengan istilah nasofaring, yaitu faring yang lebih dekat ke area nasal atau naso atau hidung, makanya disebut dengan istilah nasofaring. Sedangkan yang warna hijau itu area dari orofaring, yaitu faring yang lokasinya lebih dekat ke area oral atau oro. Jadi berada pas di belakang rongga mulut. Sedangkan bagian laring yang paling bawah itu disebut dengan laringofaring, yaitu area faring yang lebih dekat dengan area laring, atau dalam gambar di sebelah kiri disebut dengan hipofaring. Jadi hipofaring, kalau kalian nanti membaca buku atau bacaan-bacaan teks dari artikel luar, hipofaring itu artinya sama dengan laringofaring. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa faring itu terbagi menjadi 3 area: nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Naso yang berbatasan dengan nasal atau hidung, lebih dekat ke nasal, sedangkan orofaring berbatasan dekat dengan oral atau oro, sedangkan laringofaring atau hipofaring merupakan faring yang batasan lokasinya dekat dengan laring. Jadi disesuaikan berdasarkan kedekatan dengan organ-organ sekitar yang terdekat. Di sebelah bawah nasofaring terdapat 2 buah tonsil, kiri dan kanan faring. Jadi kalau digambar bawah sebelah kiri, ini ditunjuk dengan keterangan palatin tonsil. Jadi fungsinya tonsil kita itu adalah sebagai defense mechanism juga, mekanisme pertahanan terhadap kuman atau virus yang masuk bersama makanan. Jadi keberadaan tonsil itu sebenarnya penting. Namun pada beberapa keadaan tonsil itu bisa mengalami inflamasi atau peradangan. Jadi membesar sampai bahkan dapat menutup rongga dari sistem pencernaan, sehingga memang perlu diangkat sometimes pada beberapa kasus. Tetapi selama masih normal-normal aja, tonsil itu memang penting keberadaannya untuk defense mechanism atau mekanisme pertahanan saluran pencernaan. Selain terdapat 2 buah tonsil di kiri dan kanan faring, juga terdapat epiglottis atau empang tenggorok yang berfungsi menutup laring pada saat kita menelan makanan. Jadi epiglottis itu terdapat pada gambar sebelah kanan ya. Di sana lokasi epiglottis yang saya jelaskan di slide tadi, bahwa diistilahkan epiglottis itu seperti palang pintu di perumahan ya. Jadi dia akan menutup saluran pencernaan, saluran pernafasan pada saat kita menelan makanan. Jadi seperti itu fungsi dari epiglottis. Selanjutnya adalah laring. Laring itu disebut juga dengan pangkal tenggorok, merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Laring dapat ditutup oleh epiglottis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu menelan makanan. Jadi laring itu di bawah ini terjelaskan sudah areanya ya, tersusun dari beberapa tulang rawan, di mana tulang-tulang rawannya itu yang terdapat pada laring jumlahnya ada 5. Kartilago ini merupakan istilah atau nama lain dari tulang rawan. Ada kartilago tiroid, ada kartilago arytenoid, ada kartilago krikoid, dan yang terakhir kartilago epiglottis. Jumlahnya kalau di total jumlahnya ada 5. Kartilago tiroid jumlahnya ada 1. Jadi di depan jakun atau Adam's apple, dan Adam's apple ini atau kartilago tiroid ini sangat jelas terlihat pada pria. Nah, pertanyaannya apakah pada wanita tidak memiliki kartilago tiroid? Punya.
pada wanita juga punya, namun tidak semenonjol pada pria. Makanya disebut dengan istilah Adam's apple. Kemudian yang kedua yaitu cartilago arytenoid. Itu warnanya biru ya, arytenoid cartilages, warnanya biru. Itu lokasinya terdapat di sana. Jadi ini ada dua tampilan dari depan dan tampilan dari belakang. Jadi tampilan laring dari depan dan dari belakang, beserta lokasi-lokasi tulang rawan pada laringnya. Nah, cartilago arytenoid ini jumlahnya dua buah yang berbentuk seperti beker. Yang ketiga, cartilago cricoid. Cartilago cricoid itu warnanya kuning, ya. Cricoid cartilage. Jumlahnya satu buah, sedangkan yang terakhir cartilago epiglottis. Cartilago epiglottis ini warnanya hijau ya. Jadi tertunjuk, bisa terlihat dari posisi belakang, jumlahnya satu buah. Jadi kalau dijumlah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jumlah kartilago atau tulang rawan pada laring, jumlah totalnya adalah sebanyak 5 buah yang penjelasan secara detailnya sudah saya jelaskan baru saja. Untuk laring, di laring ini juga terdapat yang namanya vocal cords atau pita suara. Namun sebelum itu, laring ini dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglottis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Nah, perbedaan suara seseorang itu tergantung pada tebal dan panjangnya pita suara. Jadi semakin tebal pita suara kita, maka suaranya akan semakin berat. Dan semakin tipis pita suaranya, maka suaranya akan semakin kecil. Jadi kalau kita mungkin penyanyi Indonesia antara Ahmad Dhani misalnya, kalau untuk di grup Dewa 19, antara Ahmad Dhani dengan Once itu kan beda suaranya kalau lagi nyanyi. Di mana Dhani itu suaranya berat, sedangkan kalau Once suaranya lebih lebih kecil dan lebih melengking. Jadi kesimpulannya adalah pita suara yang dimiliki oleh Ahmad Dhani itu lebih tebal daripada Once, which is Once lebih tipis daripada Ahmad Dhani. Jadi sebaliknya seperti itu. Selanjutnya adalah trakea. Jadi trakea itu atau batang tenggorok merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh susunan kurang lebih 16 sampai 12 cincin. Jadi setiap orang tuh beda-beda ya, antara rentang 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan atau kartilago yang berbentuk seperti tapak kuda. Jadi tapak kuda itu bentuknya seperti C ya, seperti huruf C namun arahnya seperti ke atas. Jadi kalau trakea itu diiris, kemudian irisannya itu kita diperlihatkan seperti ini, itu ada di gambar yang sebelah kanan. Bentuknya trakea itu seperti huruf C. Nah, sebelah dalamnya dari trakea itu terdapat respiratory mucosa. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir atau respiratory mucosa yang berbulu getar yang disebut sel bersilia. Nah, sel bersilia inilah yang fungsinya untuk menjerat atau menangkap partikel debu atau partikel atau kuman dan lain sebagainya yang ukurannya kurang dari 5 mikron tadi yang lolos. Karena kalau ukuran minimal 5 mikron kan tersaring oleh bulu-bulu yang terdapat di hidung. Namun yang berukuran kurang dari 5 mikron dia akan lolos, namun dia akan ditangkap atau dijebak oleh sel bersilia yang terdapat di trakea inilah. Untuk panjang trakea, karena susunan dari cincin tulang rawannya itu berbeda-beda dari masing-masing orang, antara 16 sampai 20 cincin, maka panjang trakea pada masing-masing orang juga bervariasi. Dikatakan di sini panjang trakea itu berkisar antara 9 sampai 11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Sel-sel bersilia pada trakea atau respiratory mucosa, ini sudah saya jelaskan barusan, berfungsi untuk mengeluarkan benda asing
yang sudah ditangkap tentunya oleh respiratory mucosa tersebut yang ukurannya kurang dari 5 mikron yang masuk bersama-sama dengan udara pernafasan. Setelah trakea ada yang namanya karina. Nah, karina itu bisa diamati di sana bentuknya agak segitiga ya. Bentuknya agak segitiga karena trakea itu kan merupakan saluran seperti pipa itu. Dari atas masih satu, kemudian kenapa bentuknya seperti segitiga untuk area trakea yang paling bawah? Karena nantinya trakea itu akan bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, sehingga dijelaskan karina itu memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Karena kenapa kok dipisahkan menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan? Karena tadi di depan saya bilang bahwa paru-paru kita ini sifatnya simetris. Jadi di bagian kanan dan juga ada di bagian kiri. Nah, bronkus, kita masuk ke dalam bronkus setelah kita membahas tentang trakea. Bronkus atau cabang dari trakea ini merupakan lanjutan dari trakea. Ada dua buah yang terdapat pada ketinggian vertebra thoracalis. Jadi vertebra itu adalah tulang belakang, thoracalis torak itu adalah dada. Artinya itu adalah dada ya. Jadi vertebra thoracalis 4 dan kelima itu dikatakan setinggi vertebra thoracalis 4 dan kelima itu adalah lokasi dari bronkus dan mempunyai struktur yang serupa dengan trakea. Bronkus kiri, ya, bronkus kiri ini lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kanan. Terdiri dari 6 sampai 8 cincin dan mempunyai 3 cabang. Sedangkan bronkus kanan lebih panjang dan lebih ramping daripada kiri, terdiri dari 9 sampai 12 cincin dan mempunyai 2 cabang. Bronkus ini bercabang-cabang. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Jadi bronkus akan bercabang lagi menjadi bronchiolus atau bronchioli. Pada bronchiolus tidak terdapat cincin lagi. Jadi kalau tadi ada tersusun dari cincin kartilago atau cincin tulang rawan, itu batasannya hanya sampai di bronkus. Bronchiolus sudah tidak terdapat cincin lagi, namun pada ujung bronchiolus terdapat gelembung paru atau alveoli, di mana alveoli ini merupakan saluran paling akhir dari sistem pernafasan kita. Dan ini alveoli ini atau alveolus memerankan peranan penting di mana terjadi pertukaran gas di dalam alveolus atau di dalam gelembung hawa atau gelembung udara. Di mana kalau tadi saya jelaskan bahwa respirasi itu dibedakan menjadi inspirasi dan ekspirasi. Yang kita inspirasikan, yang kita hirup itu kan adalah oksigen ya. Jadi oksigen masuk dari hidung kemudian sampai berakhir di alveoli. Dan di alveoli inilah yang nantinya oksigen tersebut akan ditransmisikan ke darah secara proses difusi, ditransmisikan ke darah, kemudian akan ditukar oleh darah yang mengandung CO2, sehingga CO2-nya akan masuk ke alveolus dan akan dihembuskan melalui udara ekspirasi. Jadi prosesnya seperti itu kalau kita bayangkan dan kita ambil kesimpulan secara simpel atau secara ringkas. Jadi kita memasukkan atau menghirup udara yang mengandung oksigen untuk selanjutnya ditukar oksigen tersebut ke dalam aliran darah dengan CO2 dari darah, kemudian CO2-nya akan dikeluarkan melalui proses ekspirasi atau penghembusan udara. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan sebuah organ tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung udara atau alveoli. Dan tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa tekstur dari paru-paru itu soft, lunak, dan seperti spons. Karena kenapa? Sebagian besar memang tersusun dari gelembung udara atau alveoli, dan luas permukaan dari paru-paru itu adalah kurang lebih 90 meter persegi. Pada lapisan ini terjadi pertukaran udara, oksigen masuk ke dalam darah, dan CO2 dikeluarkan dari darah.
sesuai dengan yang saya jelaskan pada uh, slide sebelumnya. Dan jumlah alveoli kita itu banyak, kurang lebih 700 juta buah kalau di total antara paru-paru kiri dan paru-paru sebelah kanan. Nah, untuk pembagian lobus paru, jadi lobus paru-paru kita itu dibedakan menjadi atau terbagi menjadi beberapa lobus. Paru-paru kanan ini ada 3 lobus, yaitu lobus pulmodextra superior. Superior itu atas, tadi sudah kalian tahu ya. Superior artinya atas, media artinya tengah, inferior artinya bawah. Ya, pulmo artinya paru-paru, dextra artinya kanan. Jadi sejak sekarang kalian sudah harus mulai menghafalkan istilah-istilah medis. Jadi lobus paru-paru kanan atas, artinya ya, lobus paru kanan tengah, lobus paru kanan bawah, atau lobus pulmodextra superior, lobus pulmodextra media, dan lobus pulmodextra inferior. Ini untuk paru-paru yang sebelah kanan. Sedangkan untuk paru sebelah kiri, ini terpisah menjadi 2 lobus saja, yaitu lobus pulmo sinistra superior dan lobus pulmo sinistra inferior saja, without media. Jadi nggak ada lobus media di paru sebelah kiri. Jadi lobus pulmo sinistra artinya lobus paru kiri atas, lobus pulmo sinistra inferior artinya adalah lobus paru kiri bawah. Untuk letak paru-paru, letaknya adalah di rongga dada kita atau di toraks. Jadi dada itu istilah medisnya adalah toraks. Menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum, di mana mediastinum itu pada gambar sebelah kiri atas dibedakan menjadi area anterior mediastinum. Anterior itu artinya depan, middle mediastinum bagian tengah, sedangkan yang posterior bagian belakang, posterior mediastinum. Pada mediastinum juga, mediastinum bagian depan atau anterior mediastinum juga terdapat organ penting kita, yaitu jantung. Nanti untuk jantung tidak terlalu saya bahas secara mendetil pada materi ini, namun pada materi nanti di sistem kardiovaskuler. Namun yang penting kalian ketahui bahwa sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler itu tidak bisa dipisahkan, karena kedua sistem ini merupakan sistem penting yang kerjanya saling mendukung satu sama lain, dan memang wajib mendukung. Karena kenapa? Nanti kalian bisa mendapatkan kesimpulan secara pemahaman keseluruhan atau whole understanding pada saat saya sudah menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Namun sementara untuk sistem respirasi, kalian cukup memahami ini dulu. Paru-paru itu dibungkus oleh selaput yang namanya pleura. Jadi pleura itu ada dua macam, yaitu visceral pleura dan parietal pleura. Di mana visceral pleura itu merupakan pleura atau selaput yang langsung membungkus paru-paru kita, sedangkan lapisan di atas visceral pleura itu namanya parietal pleura. Jadi ada 2 lapisan ya. Ada 2 lapisan pleura, ada 2 selaput yang membungkus paru-paru kita, yaitu visceral pleura dan parietal pleura, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar kanan atas tersebut. Nah, untuk pembuluh darah paru, jadi pembuluh darah paru di sini yang terpenting itu sudah saya bold. Ya, ada arteri pulmonalis, ada arteriola, ada kapiler, dan yang terakhir adalah vena pulmonalis. Oke, kita baca bersama-sama. Termasuk kenapa saya memberikan, ada beberapa yang saya cetak warna biru dan ada yang saya cetak warna merah. Nanti saya jelaskan maksudnya, namun kita baca keterangan dari pembuluh darah paru ini secara bersama-sama. Kita mulai dari yang atas. Arteri pulmonalis ini membawa darah yang tidak mengandung oksigen. Tidak mengandung oksigen berarti mengandung apa? Mengandung gas selain oksigen, yaitu karbon dioksida atau CO2.
Dari mana? Dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Jadi fungsinya arteri pulmonalis ini adalah membawa darah yang mengandung CO2, tidak mengandung oksigen, dari jantung sebelah kanan ke paru-paru. Nah, cabang-cabangnya ini menyentuh saluran bronkial, bercabang-cabang lagi arteri pulmonalis ini sampai menjadi arteriola halus. Jadi arteriola ini merupakan cabang-cabang sampai cabang kecil dari arteri pulmonalis ini. Arteriola membelah dan membentuk jaringan kapiler. Nah, jaringan kapiler inilah yang ada pada dinding alveoli. Kalau ingat penjelasan saya di slide tentang alveoli, fungsi dari alveoli tadi adalah sebagai tempat untuk menukar gas kan ya, ditukar gasnya dari antara oksigen dengan CO2. Jadi terjadi proses difusi atau pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ini terjadinya di alveoli. Setelah ditukar, maka selanjutnya kapiler tersebut dari yang paling kecil itu kan pembuluh darah kapiler itu kan yang paling kecil ya. Kapiler paru bersatu dan bersatu lagi sampai menjadi pembuluh darah yang lebih besar sampai akhirnya menjadi yang paling besar yaitu dua vena pulmonalis yang meninggalkan paru-paru membawa darah yang berisi oksigen. Karena kenapa? Karena darah kandungan gasnya dari CO2 kan sudah ditukar di alveolus, ditukar dengan kandungan oksigen, maka selanjutnya oleh pembuluh darah vena, dia akan membawa darah yang berisi oksigen ke jantung sebelah kiri, ke atrium kiri jantung untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh kita melalui aorta. Jadi sementara pemahaman kita sampai pada di sini saja supaya kalian tidak terlalu bingung dan overthinking memikirkan bagaimana sih sebenarnya keterkaitan antara sistem respirasi dengan sistem kardiovaskuler. Nah, oleh karena saya masih belum menjelaskan sistem kardiovaskuler, maka pemahaman kita cukupkan sampai di sini. Untuk setelah ini materi tentang sistem kardiovaskuler akan saya jelaskan kemudian, dan nanti saya akan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana kerjasama antara sistem respirasi dengan sistem kardiovaskuler. Oke, nah secara umum sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di sana, kenapa saya berikan tulisan tadi berwarna biru dan kenapa saya berikan tulisan berwarna merah? Karena untuk menjelaskan kandungan sebenarnya bahwa yang berwarna biru itu diibaratkan, diistilahkan darah yang banyak mengandung atau kandungan utamanya adalah CO2. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah darah yang kaya akan kandungan oksigen. Jadi bukan berarti darah kita yang mengandung CO2 itu di dalam tubuh kita warnanya biru. Enggak, ini hanya sekedar permisalan aja. Hanya sekedar ilustrasi saja. Supaya untuk mempermudah kita dalam memahami regulasi dari atau sirkulasi dari darah kita di sistem kardio dan sistem pernafasan. Jadi vena pulmonalis, kita mulai dari arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu adalah pembuluh darah arteri yang mengangkut darah, ini ya saya buka kembali, membawa darah yang tidak mengandung oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Jadi kita lihat arteri pulmonalis ini arahnya ke paru-paru ya. Jadi baik dari paru-paru sebelah kanan maupun paru-paru sebelah kiri, itu kan arahnya tujuannya ke paru-paru. Itu adalah arteri pulmonalis. Arahnya ini adalah dari jantung sebelah kanan. Nah, tujuannya untuk apa darah ini dialirkan ke paru-paru? Untuk tadi dialirkan ke arteriol sampai kapiler sampai ke alveolus supaya terjadi pertukaran gas antara CO2 dengan oksigen sampai akhirnya darah itu
kandungan gasnya sudah ditukar dari karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga setelah proses pertukaran tersebut darahnya sudah mengandung oksigen, sehingga kita lihat garis atau tanda panah yang warnanya merah, dia akan kembali masuk ke dalam jantung. Jantungnya adalah jantung sebelah kiri. Jadi masuknya melalui pembuluh darah vena pulmonalis masuk ke dalam jantung sebelah kiri untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi intinya secara singkat, pembuluh darah arteri pulmonal fungsinya adalah untuk membawa darah yang mengandung CO2 dari jantung sebelah kanan ke paru-paru kita. Untuk selanjutnya di paru-paru ditukar kandungan CO2-nya dengan oksigen. Setelah oksigennya sudah ada di dalam darah, oleh paru-paru dikembalikan ke jantung sebelah kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke tingkat sel. Di mana sel kita seperti yang sudah saya jelaskan kan membutuhkan oksigen untuk dia dapat menghasilkan energi atau adenosin trifosfat. Setelah di tingkat sel oksigennya ditukar digunakan oleh sel, hasil sisanya itu kan ada CO2. CO2-nya akan kembali ke darah, selanjutnya oleh darah dari seluruh tubuh itu akan dikembalikan lagi ke jantung. Seterusnya seperti itu. Jadi secara siklus proses antara sistem kardiovaskuler dengan respirasi itu saling muter ya. Bahkan sampai ke tingkat seluler. Pada saat kita melakukan pernafasan, tentunya ada otot-otot yang berperan pada saat kita melakukan proses respirasi atau pernafasan. Karena pernafasan itu tadi sudah saya jelaskan dibedakan menjadi inspirasi dan ekspirasi, maka otot-ototnya juga berbeda antara otot inspirasi dan otot ekspirasi. Nah, untuk otot inspirasi utama itu adalah otot diafragma, otot interkostalis eksterna, dan sternokostalis. Ini adalah otot inspirasi utama. Dan juga selain utama, ada otot inspirasi bantuan atau tambahan, antara lain sternocleidomastoideus, scalenus, dan pectoralis. Namun dalam keadaan normal, lazimnya otot inspirasi bantuan atau tambahan ini tidak bekerja selama otot inspirasi utama masih mampu melakukan proses menarik nafas atau menghirup nafas tanpa bantuan dari otot inspirasi tambahan tersebut. Namun pada beberapa kasus otot inspirasi bantuan atau tambahan ini akan teraktivasi, seperti contohnya pada pasien-pasien yang dyspnea atau sesak, memiliki keluhan sesak nafas atau asma, maka otot inspirasi bantuan atau tambahannya ini akan teraktivasi untuk bekerja. Sedangkan pada saat kita menghembuskan nafas atau proses ekspirasi, maka otot yang bekerja itu ada 3, rectus abdominis, obliquus abdominis, dan intercostalis interna. Di mana di gambar bisa kalian amati otot-otot tersebut lokasinya ada di mana, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan baik di kontrak pembelajaran maupun di materi awal kita tentang biologi sel, bahwa ilmu biomedik dasar itu erat kaitannya dengan pemahaman dan juga hafalan. Maka untuk contohnya seperti di slide ini, untuk otot inspirasi utama, otot inspirasi bantuan atau tambahan itu apa saja, otot ekspirasi utama yang memang kalian harus hafalkan ini. Nah, jadi secara umum, kalau kita rangkum proses pernafasan kita, di mana di depan tadi, slide nomor 3, insya Allah ya, saya jelaskan bahwa respirasi kita itu dibedakan menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal, di mana kalau eksternal itu ya pertukaran gas antara saluran pernafasan kita dengan lingkungan. Jadi kita mengambil udara dari lingkungan, itu masuk dalam ranah respirasi eksternal. Gas exchange between air in alveoli and blood in pulmonary capillary. Jadi
batasannya adalah sampai mulai dari hidung sampai ke alveolus itu adalah respirasi eksternal. Kalau respirasi internal itu adalah gas exchange between tissue cell and blood in systemic capillary. Jadi pertukaran gas di tingkat seluler atau di tingkat sel. Makanya penting bagi kalian untuk memahami kemarin di struktur sel itu, khususnya di organel mitokondria, di mana saya katakan bahwa mitokondria itu merupakan paru-parunya sel, paru-paru di tingkat seluler. Karena kenapa? Itu organ pernafasan sel. Peranannya dimainkan oleh mitokondria. Jadi penjelasan tadi sebenarnya di slide sebelum ini sudah saya jelaskan, namun saya akan ulangi lagi. Pada respirasi eksternal itu terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen. Itu di gambar sebelah kiri bawah itu ada blood in pulmonary capillary. Jadi oksigen yang kita dapatkan dari udara inspirasi akan didifusikan atau ditransferkan ke pembuluh darah. CO2 dari pembuluh darah akan ditransferkan ke alveoli untuk dihembuskan, ya, untuk diekspirasikan. Untuk selanjutnya dalam pembuluh darah kita, oksigen itu akan bergerak ke jantung sebelah kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh, ke atas, seluruh tubuh bawah, ke tingkat sel, karena sel itu kan yang saya katakan di materi sebelumnya kan unit terkecil, ya, unit terkecil dari suatu organisme kehidupan. Jadi di tingkat seluler, oksigen yang kita dapatkan itu akan ditransferkan ke dalam sel untuk menghasilkan ATP. Sisanya, produk sisa atau produk sampahnya berupa CO2 akan ditransferkan ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ke darah akan mengalir lagi melalui sistem kardio ke paru-paru dan lain sebagainya. Makanya tadi saya katakan di slide sebelumnya bahwa darah kita ini selama kita masih dikatakan organisme hidup atau hidup, ini yang ya proses pergerakan darah dan pertukaran antara oksigen dengan CO2 ini akan tetap terus dilakukan secara siklikal atau secara siklus. Jadi itu yang dikatakan sirkulasi darah kita. Selanjutnya adalah volume paru. Jadi selain anatomi dari sistem respirasi atau pernafasan kita, saya juga akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang berhubungan dengan sistem respirasi atau pernafasan kita. Yang pertama adalah volume tidal atau tidal volume, disingkat TV, ya. Jadi artinya dari volume tidal itu adalah volume udara inspirasi dan ekspirasi normal, kurang lebih jumlahnya sebanyak 500 ml dan bervariasi sesuai dengan umur, ukuran tubuh, aktivitas, dan juga jenis kelamin. Jadi kalau kita beraktivitas secara normal, maka udara yang kita hirup dan yang kita hembuskan itu normalnya ya kurang lebih sekitar setengah liter atau 500 ml. Untuk istilah yang kedua adalah volume cadangan inspirasi atau IRV atau inspiration residual volume atau volume udara yang masih dapat diinspirasi secara maksimal setelah volume tidal. Jadi volume tidal itu kan jumlahnya 500 ml. Maka volume cadangan inspirasi itu bisa sampai 3000 ml. Itu adalah volume udara yang masih bisa diinspirasi. Jadi paru-paru kita itu kan sifatnya kan bisa mengembang secara maksimal dan bisa mengempis. Jadi bisa mengembang dan mengempis. Jadi dia bisa mengembang secara maksimal dengan cadangan inspirasi sebanyak 3 liter atau 3000 ml. Sedangkan lawannya, volume cadangan ekspirasi atau expiration residual volume, ini adalah sisa udara yang masih dapat diekspirasi maksimum setelah volume tidal. Jumlahnya lebih kecil dari volume cadangan inspirasi. Jadi sisa udara yang bisa dikeluarkan secara maksimum, jumlahnya nggak mungkin 3000 seperti inspirasi, harus ada sisanya. Karena kenapa? Kalau paru-paru akan dikeluarkan sampai 0 ml kan berarti paru-parunya kolaps dan tidak terisi udara sama sekali, dan itu
sangat berbahaya kondisi seperti itu. Makanya ada yang namanya volume residu atau residual volume. Volume artinya adalah volume yang harus tetap ada di dalam paru-paru, jumlahnya adalah 1.200 ml atau 1,2 liter. Nah, kapasitas paru ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah kapasitas inspirasi atau inspiration capacity. Rumusnya adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Volume tidal tadi berapa? 500. Volume cadangan inspirasi berapa? 3.000. Jadi kalau ditambahkan jumlah totalnya adalah 3.500. Kemudian yang kedua, kapasitas residu fungsional atau functional residual capacity. Ini rumusnya adalah volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Volume cadangan ekspirasi berapa? Jumlahnya adalah 1.100, sedangkan volume residu jumlahnya adalah 1.200. 1.100 ditambah 1.200, jumlah totalnya adalah 2.300. Sedangkan kapasitas vital atau vital capacity ini rumusnya adalah volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Jumlah totalnya 4.600. Sedangkan yang terakhir adalah kapasitas total paru atau total lung capacity dengan rumus kapasitas vital ditambah volume residu, jumlah totalnya adalah 5.800. Ini adalah penjelasan tentang kapasitas beberapa kapasitas paru-paru kita. Sehingga kalau ditanya nanti berapa kapasitas vital paru beserta rumusnya, kalian sudah mengetahui. Volume cadangan inspirasi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi, beserta arti-artinya berapa, jumlahnya berapa, itu sudah terjelaskan di slide yang ini. Dan yang terakhir, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama adalah kesadaran. Jadi pernafasan bisa dikendalikan sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya saat kita bicara, saat kita berteriak, menyanyi, menahan nafas, itu adalah kesadaran-kesadaran, adalah proses di mana kita secara sadar mengatur pola pernafasan kita. Jadi kalau kita aktivitasnya santai, kita bicaranya santai aja. Kalau kita sedang melakukan aktivitas berat, ya berarti pola pernafasannya juga akan semakin kita tingkatkan sesuai dengan yang bisa kita kendalikan tergantung dari faktor-faktor yang berpengaruh. Kemudian faktor selanjutnya adalah emosi dan rasa sakit. Pada saat kita takut, kita cemas, kita gembira, sedih, menangis, itu juga dapat mempengaruhi proses pernafasan kita. Sehingga pada saat ada banyak faktor selain kesadaran, emosi dan rasa sakit juga dapat mempengaruhi pernafasan kita. Oke, sepertinya itu saja sekilas tentang penjelasan anatomi dan fisiologi sistem respirasi atau pernafasan kita. Karena ini materi yang saya berikan secara online, jika kalian memiliki ketidakpahaman, karena kita tidak memungkinkan untuk bertanya jawab secara langsung, maka saya tidak menutup kemungkinan jika terdapat penjelasan saya yang masih belum bisa kalian pahami, silakan kalian dapat menghubungi saya via email seperti yang sudah tertera di slide ini, atau kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar yang insya Allah akan saya respon secepat mungkin. Atau jika memungkinkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan secara langsung pada saya, silahkan kalian boleh menanyakan kepada saya secara langsung pada saat di kampus, bisa ya. Untuk materi ini bisa kalian download di e-study, silahkan kalian masuk di e-study ilmu biomedik dasar S1, kalian bisa download materinya untuk kalian pelajari. Jika kalian merasa
ada penjelasan-penjelasan yang mungkin perlu diulang, maka silakan putar kembali video ini untuk mendapatkan penjelasan di part atau bagian yang kalian rasa masih belum atau masih kurang jelas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan menginformasikan kepada para PJMK dari masing-masing kelas jika slide atau materi untuk anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler sudah saya upload secara online di channel YouTube saya ini. Dan untuk mahasiswa atau umum yang apa ya istilahnya yang menyimak materi ini dan ingin mendapatkan materi saya juga, karena untuk mahasiswa umum kan bisa mendownload materinya di e-study yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, maka boleh nanti secara terbuka mengirimkan email kepada saya hendrakurniawan@unmujumber.ac.id untuk meminta slide saya. Nanti akan saya share kepada para pemirsa dari umum di luar mahasiswa Fikes Universitas Muhammadiyah Jember. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala keterbatasan dalam pemberian materi ilmu biomedik dasar, khususnya di anatomi dan fisiologi sistem respirasi atau pernafasan ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.